Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caturul Immanuel dari kelas TI 4205 yang sekarang ini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester, yaitu matkul statistika. Bila kita akan melanjutkan pertanyaan adalah soal yang kedua. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih dari banyak bensin? Misalnya sebuah mobil dipijar acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pounds dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon (MPG), informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Dan kita bisa melihat dari tabel yang di bawah ini. Yang pertama adalah X dan Y, itu 27, 30, 44, 19, 32, 24, 47, 13, 23, 29, 40, 17, 34, 21, 57, dan 14. Selanjutnya adalah pertanyaan yang dari nomor soal kedua itu. Yang pertama, yang A, buatlah sebuah scatter plot antara value X dan Y. B, hitunglah korelasi sampel antara value X dan Y. C, hitunglah estimasi untuk aspect A dan slopes B menggunakan metode least squares. Yang D, apakah hipotesis nol yang dinyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada tarif nyata 5%? Yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis reaksi yang dibangun. Langsung kita menjawab adalah bagian A. Buatlah sebuah scatter plot antara value X dan Y. Jadi, ini ada variabel scatter plot antara value X dan Y. Itu konsumsi bensin, MPG, dan bobot mobil ratusan pounds. Itu grafiknya adalah naik dan menurun. Selanjutnya adalah yang bagian ke B. Hitunglah korelasi sampel antara varian X dan Y. Kita melihat yang sebelumnya yang A, yaitu dari perhitungannya adalah formulasi koefisien korelatif dari data sampel. Itu R sama dengan Sn per 1 Y X1 per X, yaitu Y per Y. Dan NJ per C, XY per kurang Y, pangkat kuadrat XN per sama dengan 1, yaitu Y1 dengan Y, atau per pangkat 2. X itu 27 plus 44 plus 32 plus 47 plus 23 tambah 40 tambah 34 tambah 52 per 8, yaitu totalnya adalah 37,375. Selanjutnya adalah bagian Y, adalah 30 tambah 19 tambah 24 tambah 13 tambah 29 tambah 17 tambah 21 dan tambah 14, yaitu per 8 juga. Sama dengan dari hitungan yang tersebut untuk Y tadi, yaitu 20,875. Untuk yang mencari bagian R-nya adalah 427,025 atau setara dengan per 71,875 tutup kurung dan buka kurung 286,875 tutup kurung dan sama dengan 0,95. Selanjutnya adalah bagian C, adalah hitunglah estimasi untuk expect A dan slope B, yaitu yang B adalah X1 per X, Y1 kurang Y, yaitu 427,625 per 71,875 sama dengan 0,6. Untuk bagian A-nya adalah Y kurang BX sama dengan 20,875 dikurang dari minus 0,6x 37,375, yaitu totalnya ada 43,3. Untuk Y satunya adalah 43,4 atau O,6 X I tambah E per I. Selanjutnya ada bagian ke D. Apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh terhadap X dan terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Untuk jawabannya adalah ini. X pangkat 2 per MSE atau X Y1 per Y pangkat 2 per N kurang 2 sama dengan 30,08 per 8 kurang 2 sama dengan 5,013. Kita pindah pakai NS pangkat 2 tersebut dari bagian C yang tersebut tadi yang sebelumnya. Selanjutnya adalah bagian SB-nya. SB-nya adalah S pangkat 2 per kuadrat per X1 per X ada dengan 2. Integralnya menjadi akar 5,013 per 7 per 11 atau 875 sama dengan 0,084. Selanjutnya adalah uji signifikan dari bagian D yang tadi, yang slope. Yang pertama, H0-nya 8, bobotnya mobil tidak membentuk signifikan konvensional. Yang kedua,
H1-nya atau BO-nya, bobot memberikan efek signifikan konsumsi bensin. Yang ketiga, statistika ujinya adalah T sama dengan B per B atau SB sama dengan minus 0,6 per 0,084 sama dengan 7,42. Untuk tolak ukurnya adalah 0,05 dan derajat U-nya adalah N,2 dan 8 kurang 2 per min 6. Debitnya adalah 0,05. Selanjutnya bagian terakhir adalah E. Tentukan proporsi variasi pada variabel yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Yang pertama, uji signifikannya adalah H0. Model-model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. H1, model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Statistika ujinya yang bagian ketiga adalah ini tabel bagi 1000 yang saya dapatkan dari perhitungannya sebelumnya. Dan ANOVA-nya ini adalah MSR garis miring MSE, yaitu dari totalnya adalah 256,36 dikurang 5.000 bersama dengan 51,139. Untuk daerah kritis dan kriteria ujinya, yang keempat ada taraf nyatanya adalah 0,05. Derajat berasnya F1 dengan F2-nya adalah 6, diperoleh variabelnya adalah F005. Dan tidak ada tolak HO-nya jika tidak demikian. Dan kelima adalah kesimpulan yang bagian terakhirnya, yaitu F sama dengan 51,19 lebih besar dari 5099 sehingga H0-nya ditolak. Pada taraf nyata 5%, cukup sini bukti menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Variasi pada variabel Y, komposisi bensin, mampu dijelaskan rata-rata sebesar 50% oleh variasi pada variabel X. Bobot dari mobil tersebut pada mobil regresi, sedangkan sisanya sebesar 50%, dijelaskan oleh variasi lain yang tidak dimasukkan dalam model komponen error. Demikian dari penjelasan saya untuk nomor 2 tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya untuk menjelaskan materi tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan dari awal dan akhir pada materi tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.